Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Mary Stuart lahir pada 8 Desember 1542. Dia adalah Ratu Skotlandia dari 14 Desember 1542 sampai 24 Juli 1567. Dia juga seorang permaisuri Prancis dari 10 Juli 1559 sampai 5 Desember 1560. Setelah 19 tahun di penjara oleh sepupunya sendiri, Mary Stuart akhirnya dipenggal pada 8 Februari 1587 di Kastil Fotheringhay, Inggris karena dianggap terbukti terlibat rencana pembunuhan Ratu Elizabeth pertama. Karena hidupnya yang tragis, Mary Stuart menjadi salah satu bangsawan Skotlandia yang paling terkenal. Bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya next time aku upload video, kalian tidak ketinggalan. Channel ini adalah tempat aku untuk berbagi banyak hal ke kalian, mulai dari beauty and fashion, music, travel vlog, daily vlog, dan juga ada episode cerita di mana aku akan membahas kisah-kisah sejarah di dunia dan juga kasus-kasus kriminal. Semuanya sudah aku bikin dalam playlist-playlist yang berbeda-beda, jadi kalian bisa langsung cek playlist mana yang kalian suka. Mary Stuart adalah putri dari Raja James kelima dan istri keduanya Mary of Guise yang berasal dari Prancis. Berdasarkan garis keturunan, Mary masih merupakan keponakan Raja Inggris saat itu, yaitu Henry VIII, ayahnya Elizabeth pertama. Karena nenek Mary, Margaret Tudor, adalah kakak perempuan Henry VIII. Berarti Mary sama Elizabeth masih sepupuan lah ya. Sepupuan gak sih? Neneknya Mary adalah saudara perempuannya ayah Elizabeth. Gimana tuh sangkut pautnya? Komen di bawah ya. Aku bingung juga soalnya. Pada abad ke-14 masa pemerintahan Raja James kelima, telah dipastikan bahwa mahkota Skotlandia harus jatuh kepada anak laki-laki. Wanita dapat dinobatkan hanya apabila tidak ada keturunan laki-laki. Namun ternyata James dan istri keduanya, Mary de Guise, melahirkan anak perempuan yang diberi nama Mary Stuart. Pada 14 Desember 1542, 6 hari setelah dilahirkan, Mary telah dinobatkan menjadi Ratu Skotlandia karena ayahnya telah meninggal dunia. Dia pun kemudian bergelar Mary the First atau Mary ke-1. Sang ayah meninggal dunia kemungkinan disebabkan oleh depresi usai mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dugaan lain atas penyebab kematian James kelima adalah air yang dia minum selama pertempuran telah terkontaminasi. Nah, dikarenakan Mary masih bayi saat dia mewarisi tahta, maka Skotlandia diperintah oleh bangsawan setingkat bupati sampai akhirnya Mary mencapai usia dewasa. Mary kemudian dikirimkan ibunya ke Prancis untuk dibesarkan di negeri itu. Dan tujuannya juga supaya bisa melindungi Mary karena pada masa itu sering terjadi perebutan kekuasaan. Apalagi Ratu Skotlandia saat itu masih bayi, jadi takutnya nanti ada pemberontakan lah di dalam istana. Mary menikahi seorang bangsawan Prancis bernama Francis. Mereka telah bertunangan sejak kecil, yaitu dari umur 6 tahun, dan tentunya pernikahan mereka ini adalah untuk kepentingan politik kerajaan masing-masing. Setahun kemudian, Francis pun menduduki tahta Prancis dengan bergelar Raja Francis I atau Raja Francis ke-1. Dan seketika itu pun Mary turut menjadi Ratu Prancis. Saat masa pernikahan dan kepemimpinan mereka di Prancis, banyak banget terjadi drama-drama di kehidupan mereka. Seperti Mary ini susah banget hamil dan Mary juga sering diancam untuk dibunuh. Tapi karena Mary adalah sosok ratu yang tegar, kuat, dan berani, jadi dia selalu bisa menghadapi rintangan dalam hidupnya. Meskipun Mary dan Francis tidak dikaruniai anak, padahal mereka udah berusaha terus,
Tetapi Mary dan Francis saling mencintai dan mereka hidupnya bahagia. Namun pada tahun 1560, suami Mary pun meninggal dunia dan Mary memutuskan untuk kembali ke Skotlandia dan tiba di kota Leith pada 19 Agustus 1561. 4 tahun kemudian dia pun menikahi sepupunya, yaitu Henry Stuart, Lord Darnley, yang merupakan orang yang sangat ambisius. Pernikahan Mary dan juga Lord Darnley ini tidak bahagia ya, karena Lord Darnley ini adalah orang yang sangat ambisius, kasar, dan dia hanya menginginkan keturunan dari Mary. Karena hubungan pernikahan yang tidak bahagia, Mary diam-diam menjalin hubungan dengan James Hepburn, Earl of Bothwell, dan pada Februari 1567, kediaman Mary dan suaminya saat itu hancur akibat ledakan. Dan Lord Darnley ditemukan tewas terbunuh di taman. Diduga bahwa pembunuhan Lord Darnley merupakan sebuah konspirasi yang melibatkan Mary karena ingin menyingkirkan suaminya yang kasar tersebut. Tetapi dugaan tersebut tidak pernah terbukti. Pada Mei 1567 atau 3 bulan setelah Lord Darnley terbunuh, Mary menikah lagi dengan James Hepburn, Earl of Bothwell, dan membuat orang-orang menduga bahwa Earl of Bothwell lah yang membunuh Lord Darnley agar bisa menikah dengan Mary. Meskipun banyak orang yang tidak menyukai Earl of Bothwell dan banyak yang berusaha untuk merusak hubungan mereka, namun selama bertahun-tahun Earl of Bothwell menjadi pasangan yang setia bagi Mary. Dan dilaporkan bahwa Earl of Bothwell sering memberikan pengaruh yang baik kepada sang ratu. Pernikahan antara Mary dan Earl of Bothwell yang telah berlangsung lama setelah kematian Lord Darnley membuat para bangsawan Skotlandia banyak yang menentang Mary. Kebanyakan dari mereka adalah pendukungnya Lord Darnley dan bisa dibilang mereka ini nggak suka kalau Earl of Bothwell menikah sama Mary, dan mereka juga nggak terima Lord Darnley dibunuh dan pembunuhnya belum ditangkap-tangkap. Akhirnya karena pemberontakan yang terus terjadi dan tidak bisa dielakkan, Earl of Bothwell melarikan diri. Namun sayangnya dia berhasil ditangkap dan akhirnya dipenjara sampai Earl of Bothwell menutup usia. Bersama Earl of Bothwell, Mary melahirkan seorang anak yang diberi nama James ke-6. Namun Mary malah dipaksa untuk meninggalkan tahtanya setelah kelahiran putranya tersebut. Karena banyaknya pertentangan di istananya, Mary pun kabur ke Inggris untuk meminta perlindungan Ratu Elizabeth I yang merupakan sepupunya sendiri. Namun Ratu Elizabeth I malah memenjarakan Mary 19 tahun lamanya. Alasan Elizabeth memenjarakan Mary adalah kan dia masih keturunannya penguasa Inggris dan dia juga beragama Katolik. Jadi Elizabeth ini takut kalau suatu hari Mary akan merebut tahtanya. Karena Mary ya berdasarkan silsilah memang punya hak untuk kerajaan Inggris. Nah, fakta bahwa Mary masih keturunan Raja Inggris dan merupakan seorang pemeluk Katolik yang taat, dan sedangkan Elizabeth adalah seorang pemeluk Protestan, di mana saat itu warga Inggris banyak yang memeluk Katolik dan mereka ini lebih mendukung Mary daripada Elizabeth. Maka dari itu ada banyak juga ya bangsawan Katolik di Inggris yang berencana untuk membunuh Elizabeth I dan mendudukan Mary di singgasana Inggris. Di tengah proses itu, Mary sempat melakukan korespondensi dengan Anthony Babington yang merupakan salah seorang perencana makar. Namun celakanya, mata-mata Ratu Elizabeth I menemukan surat-surat Mary di tahun 1586. Mary pun diseret ke pengadilan dan terbukti telah melakukan pengkhianatan terhadap Ratu Elizabeth. Pada 7 Februari 1587 di malam hari, Mary mendapat kabar bahwa dia akan menjalani eksekusi hukuman mati keesokan harinya. Dia kemudian menghabiskan jam-jam terakhirnya untuk berdoa, membagikan benda-benda miliknya kepada para pelayannya, serta menulis surat dan wasiatnya kepada Raja Prancis. Sementara di ruang utama Kastil Fotheringhay, panggung eksekusi sudah disiapkan. Di atas panggung disediakan 3 buah bangku, juga disediakan bantal untuk tempat Mary berlutut. 1 bangku untuk Mary, 2 lainnya untuk Earl of Shrewsbury dan Earl of Kent.
yang akan menjadi saksi eksekusi mati tersebut. Saat eksekusi akan dilakukan, sang algojo berlutut di hadapan Mary untuk meminta maaf. Di masa itu, memang para algojo sering meminta maaf kepada orang yang akan menjalani hukuman mati. Mary pun berkata pada algojo tersebut, "Dari lubuk hati terdalam, saya memaafkanmu. Sekarang, saya harap kamu akan mengakhiri semua masalah saya." Kemudian, dua pelayan Mary, Jane Kennedy dan Elizabeth Kerr, serta kedua algojo membantu Mary melepaskan mantelnya. Mary mengenakan gaun beludru berwarna merah marun, sebuah lambang seorang martir dalam tradisi gereja Katolik. Kemudian, Jane Kennedy menutup mata Mary dengan kain putih yang dihiasi rajutan benang emas. Dia kemudian berlutut di atas bantal yang sudah disediakan dan menempatkan kepalanya di balok kayu, lalu merentangkan kedua lengannya. Kata-kata terakhir Mary sebelum dieksekusi adalah, "Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan jiwaku." Algojo membutuhkan 2 kali tebasan kapak sebelum dia memegang kepala Mary sambil berkata, "Tuhan menyelamatkan ratu." Sebelum dieksekusi, Mary meminta agar jenazahnya dimakamkan di Prancis, tetapi permintaan itu ditolak Ratu Elizabeth pertama. Jenazah Mary kemudian dibalsem dan dimasukkan ke dalam sebuah peti hingga dimakamkan pada akhir Juli 1587 dengan menggunakan tata cara Protestan di Katedral Peterborough. Pada 1612, makam Mary dibongkar saat putranya James ke-6 menduduki tahta Inggris. James memerintahkan untuk memindahkan tulang belulang ibunya ke Westminster Abbey, tepat di seberang pusara Ratu Elizabeth pertama. Well, itu dia cerita singkat mengenai Ratu Mary dari Skotlandia. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian seputar sejarah. Thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah nonton. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau kalian punya request untuk aku bahas cerita yang lain, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @rita.nurmaliza atau @rita_nurmaliza_official. Tentunya karena ada banyak banget request dari teman-teman semua, permintaan-permintaan kalian akan aku sortir terlebih dahulu untuk lihat cerita mana yang bisa aku bawa dan cerita mana yang belum bisa aku bawakan. Jadi harap bersabar ya. Anyway, thank you so much buat kalian yang udah selalu support aku dari lubuk hatiku yang paling dalam. I'm so thankful and grateful to have you all. And thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!